google.com gitu. Tampilannya kan seperti ini. Nah, ketika misalkan nih tampilannya seperti ini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tampilannya seperti ini, silahkan teman-teman pilih yang namanya adalah blank report dulu ya. Tuh Excelnya udah banyak tuh, silakan langsung digunakan ya. Ke blank report ini. Ketika sudah, teman-teman tinggal klik aja, nanti akan diarahkan ke tampilan kosong yang ini tandanya adalah, nah, nanti akan muncul pilihan mau naruh data dari mana gitu, mau import data dari mana. Nah, ini sebenarnya krusial gitu. Kalau misalkan kita itu ingin, loh, kamu membuat laporan, kamu membuat dashboard, tapi nggak tahu gitu, ini dari mana datanya kan. Nah, dari sini kita nggak pakai CSV, kita pakai Excel aja, bisa kok. Jadi caranya adalah di bagian bawah ini, add data to report, kita silakan scroll ke bawah, kita scroll ke bawah sampai menemukan yang ini nih, tampilan Microsoft Excel. Ya udah CSV, nggak apa-apa. Yang penting tampilan datanya muncul lah gitu. Nah, silakan teman-teman cek di sini, ada Microsoft Excel. Coba ya, di sini silahkan teman-teman klik Excel. Nah, nanti teman-teman akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Kalau teman-teman sudah pertama kali ditutor CSV jadi terlanjur, nggak apa-apa. Pakai CSV atau pakai Excel sama kok. Di sini kan aku pakai karena fileku sebelumnya Excel. Nah, di bagian sini itu teman-teman punya tampilan awalnya pasti nggak seperti ini, kosong gitu. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih available filesnya plus new di sini. Tandanya apa? Tandanya adalah aku upload data barunya. Kita klik new deh. Nah, nanti ini tampilan ini adalah, ayo coba di-download deh, di-upload Excel-nya yang mana gitu. Silahkan teman-teman upload Excel yang kemarin yang sudah teman-teman gunakan ya, yang udah teman-teman gunakan di hari pertama ya. Kalau misalkan menggunakan CSV enggak apa-apa, caranya sama. Tapi kalau CSV itu kan comma separated value, jadi kan berkoma-koma. Tapi kalau misalkan ini kita pakai Excel gitu. Oke, kita langsung upload file, lalu kita pilih file Excel-nya yang teman-teman sudah punya. Di sini aku akan pakai data Excel yang ini ya, FMCG BT Data Analyst ini nih. Unmute suaranya, Kak. Unmute apa? Masa nggak kedengeran suaranya? Ada kan? Yang raw kan, Kak? Iya, yang raw. Yang belum diapa-apain, yang belum diapa-apain. Yang ini ya, yang BTN Data Analyst kalau aku. Aku klik open sekarang. Tinggal tunggu dia upload. Yang belum ada kolom bulan ya. Iya, nggak apa-apa. Komennya di close, Kak. Oke, komennya tak tutup dulu ya. Biar fokus nih. Nah, ketika misalkan teman-teman sedang dalam proses untuk upload Excel-nya, seperti ini misalkan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan di atasnya. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini sebenarnya adalah tampilan dasarnya. Teman-teman coba lihat deh file Excel-nya teman-teman FMCG yang data analis gitu. Teman-teman pasti akan tahu kalau misalkan sheet yang kita pakai yang mana. Kita akan pakai sheet yang sales data. Sales data itu kan isinya adalah semua data penjualan kan. Ingat ya, sales data yang akan kita pakai di sini, sales datanya. Jadi kita pilih sales data, ini dicentang, include entire worksheet. Ini boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau pakai nggak apa-apa. Kalau sudah tinggal klik add aja. Nanti di sebelah kanan akan muncul data Excel yang sudah teman-teman gunakan. Coba tak kasih waktu 1 menit dulu deh. Silakan dicoba dulu. Tampilannya seperti ini, klik add ya teman-teman ya.
Oke, kalau sudah nanti tampilannya aku juga sambil klik oke ya teman-teman ya. Aku klik add, nanti akan muncul data di sebelah kiri, sorry, kanan teman-teman ya. Tuh, di sebelah kanan. Sekarang muncul ada namanya tab data, ada properties, ada filter bar di sini. Jadi ini nanti akan jadi data kita untuk bisa menggunakan Looker Studio. Coba sekarang aku pengen lihat dulu nih di Zoom seperti apa. Udah pada bisa belum? Udah tampilannya seperti ini ndak? Karena kalau misalkan udah kayak gini kita bisa lanjut nih. Aman? Pokoknya muncul ya sebelah kanannya ini muncul datanya. Coba aku sambil lihat di YouTube nih. Bisa ndak gitu. Aman ya? Tampilannya aman ya? Oke. Nggak bisa upload, nggak bisa. Ayo semangat. Excel yang tadi. Pakai Excel atau CSV boleh. File tidak dapat diupload. File lain atau coba lagi. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa upload datanya, usahakan angka satu-satunya itu dihilangin. Jadi nama nama uploadannya itu harus benar ya. Hilangkan atau kurangi kurangi kurung yang terlalu banyak. Karena biasanya sistem itu nggak mau. Kalau misalkan dia itu terlalu banyak kurung buka kurung tutupnya. Oke? Saya klik Excel, keluar window, minta CSV. Nggak apa-apa. Yang penting data sebelah kiri udah muncul ya, teman-teman ya. Di YouTube juga kayaknya juga udah pada muncul semua nih. Kalau aku lihat gitu. Kayaknya juga udah pada muncul ya, teman-teman ya. Aman, semuanya aman, sip. Oh, kita akan nggak ada mannya, sabar. Nggak pakai man juga nggak apa-apa. Nggak akan berpengaruh apa-apa kok kalau nggak ada mannya. Oke, oke. Kita akan langsung praktek aja. Aku kasih satu contoh ya. Teman-teman ya. Aku akan tutup dulu zoomnya deh. Aku akan kasih satu contoh. Nah, apa sih kekuatannya Looker Studio? Habis ini kita break, absen. Buat kalian kalau mau nanya absen-absen di mana gitu habis ini. Sabar, sabar. Aku akan kasih satu contoh gitu. Nah, ketika menggunakan Looker Studio, itu kita bisa untuk menambah gambarnya. Jadi misalkan di sini kan ada freeform layout, ada responsive layout gitu. Nah, kita akan coba menggunakan terserah teman-teman mau pakai apa gitu. Di sini kalau freeform layout itu teman-teman mau ukurannya itu fix, artinya ukurannya segitu ya segitu. Nggak akan bisa lebih besar, nggak akan bisa lebih kecil, pokoknya ukurannya pakem fix gitu. Tapi kalau misalkan responsive layout biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang mobile sifatnya. Sifatnya adalah oh bisa dibesarkan, oh bisa dikecilkan, oh bisa jadi lebih besar, oh bisa jadi lebih kecil, lebih lebar, lebih panjang gitu bisa. Untuk pertama kali kita belajar, kita coba pakai freeform dulu. Supaya dengan data yang terbatas, dengan ukuran yang terbatas, kita bisa membuat grafik. Tujuannya itu dulu ya. Jadi silahkan kita pilih freeform layout. Nah, nanti di sebelah kiri ini teman-teman akan punya satu tabel dasar. Satu tabel dasar. Nah, satu tabel dasar ini ketika teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada namanya dimension dan ada namanya metrik. Dimension ini untuk menambahkan kolomnya, atau kalau misalkan teman-teman masih ingat kemarin pakai pivot, ini itu adalah row sama kolomnya. Sedangkan metrik ini adalah values-nya yang mau dihitung. Sekarang aku akan coba kasih satu contoh ya. Aku ingin tahu kira-kira channel mana yang memiliki penjualan paling banyak. Tentu belum dengan filter sukses, tentu belum dengan filter yang lain-lain. Kita coba seadanya dulu gitu. Bagaimana caranya kita bisa tahu channel mana yang memiliki total sales paling banyak. Oke. Oke, caranya gimana tuh? Caranya kalau gitu. Caranya adalah di bagian sini, di order ID ini,
silahkan teman-teman klik aja di tulisan order ID-nya ya. Kita klik, lalu silahkan kita ganti ke channel. Supaya kita kan tujuannya ingin tahu ya, channel apa yang memiliki total sales paling banyak gitu. Berarti di sini kita pilih total channelnya. Sorry, channelnya lebih tepatnya. Kita klik. Maka dia akan otomatis bergerak nih. Perhatikan sebelah sebelah kanan ini kan gerak ya. Aku zoom. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita ganti ke matriksnya. Matriksnya apa? Kalau gitu, matriksnya adalah total sales. Tujuannya kita ingin mencari penjumlahan dari total sales yang paling banyak itu di mana. Oke. Tanpa filter Mas Ian, ini masih kondisinya normal, semuanya normal. Berarti di sini aku klik nih record count-nya. Aku klik, aku ganti ke namanya total price. Di mana total price? Total sales, sorry, di sini. Total sales. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik aja. Maka kita akan tahu, oh ternyata total sales paling banyak itu ada di offline, teman-teman. Nah, ini adalah jawaban sederhananya. Jadi nanti setelah ini kita akan eksplorasi lebih dalam tentang hal apa sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Looker Studio. Coba aku ingin tahu nih, gimana dasarnya? Sudah oke? Aku kembalikan lagi ke Kak Beben dulu ya. Kita break dulu, silahkan. Oke, terima kasih Kak. Gimana nih? Tadi kata kasih Paul, udah oke? Semuanya aman, aman, aman. Oke bang. Error. Nah, coba tuh yang error kenapa tuh? Oke banget. Oke. Nah, tadi udah banyak banget yang nanyain tentang absensi, absensi, absensi ya. Maka dari itu aku bakal ngejelasin tentang sistem absensinya, tapi mohon buat teman-teman dicatat dan jangan sampai nantinya ada komunikasi yang salah lagi. Nanya absennya mana gitu ya ketika kasih Faul lagi menjelaskan gitu. Jadi diperhatikan dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih tim karir next. Jadi aku bakal jelasin rules atau aturan ya di bootcamp hari ini gitu ya, di bootcamp data analis gitu. Ini di sini ada data, kalau jadi data analis itu banyak banget ya nantinya ke depannya prospek kerjanya seperti apa gitu ya. Dan juga banyak peluangnya ke depannya apalagi ribuan data sudah tersebar sekarang dengan teknologi gitu ya. Nah, pastinya data menjadi salah satu senjata gitu ya untuk naiknya sebuah perusahaan yang dimana kalau perusahaan itu semakin baik dalam mengolah datanya pasti bakal lebih sukses gitu ya. Dan di sini ada rule of the game-nya. Nah, di sini ada aturan dari permainan di hari ini ya. Ingat ya, kalau bahwasannya kapasitas dari Zoom itu terbatas, teman-teman. Jadi kalau udah mentok nih ya, udah dapat limitnya. Nah, nanti teman-teman bisa join ke YouTube dari Career Next itu sendiri buat menyaksikan dari streaming bootcamp di data analis hari ini gitu ya. Dan juga aku pengen ngejelasin ke teman-teman untuk selalu tertib gitu ya dalam berbicara di komentarnya ataupun dalam ngechat adminnya juga gitu ya karena ketika kalian memang tidak menjaga etikanya maka dari tim Career Next pasti punya konsekuensinya gitu ya dan juga peserta wajib mengisi presensi tiap harinya. Nah, nanti bakal disampaikan presensinya seperti apa tolong dicatat kalau perlu di screenshot kalau teman-temannya lagi fokus banget nih merhatiin pemateriannya gitu ya. Nah, sertifikat bayar nggak sih Kak?
sebenarnya gratis buat teman-teman yang benar-benar mau berusaha gitu ya, mau jadi tim fighter yang benar-benar karena udah banyak ribuan dan juga ratusan yang ngebuktiin kalau gratis itu tetap dapat sertifikat kalau kaliannya serius gitu ya. Kenapa sih kaliannya serius? Namanya aja udah tim fighter gitu ya, tim pejuang yang dimana benar-benar mau ngedapetin manfaatnya, mau belajar dari nol sampai jadi expert. Nah, pastinya dari teman-teman perlu effort juga. Nah, kita nilai itu yang paling benar-benar effortnya dan juga pastinya yang ngasih hasil terbaiknya. Mau sertif dan fasilitas lain yang gratis. Nah, cukup penuhi yang pertama ya, mengikuti semua syarat soal pendaftaran gitu ya. Jadi saat pendaftaran diikuti dari awal sampai akhirnya, terus juga peserta mengikuti semua sesi dan mengisi absensi setiap harinya. Akan dibagikan ya oleh MC gitu ya, entah itu nantinya di tengah, di awal ataupun di akhir. Makanya diperhatikan gitu ya secara baik-baik. Dan selanjutnya memiliki nilai kuis lebih dari 80 untuk dinyatakan lulus gitu ya untuk tim yang gratis. Makanya kalau nilainya 81 sampai 90 itu intermediate, 91 sampai 100 itu expert. Dan juga pastinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan sesuai deadline nih. Nah, ngerjain tugasnya harus benar-benar ya teman-teman karena pastinya dicek juga sama tim Career Next. Jangan sampai cuman ngasih foto asal-asalan kirim gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kirim benar-benar jawaban dari teman-teman karena kami juga menilai dari usaha teman-temannya juga gitu ya. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Next. Next. Nah, teman-teman ada yang ngerasain nggak sih kalau di zaman sekarang tuh pengalaman kerja tuh belum ada, syarat loker berpengalaman 1000 tahun padahal kita fresh graduate gitu ya. Terus selanjutnya pengalaman organisasi juga udah nggak dianggap nih untuk beberapa perusahaan gitu ya. Selanjutnya proyek kampus yang ya cuman gitu-gitu doang. Nah, kalian bingung kan nantinya nunjukin ke HR itu apa? Nah, di Karinas itu menyiapkan sertifikat keahlian. Jadi untuk ngebukti ini kalau teman-teman tuh punya keahlian yang secara khusus gitu ya untuk nantinya berkompetisi di dunia kerja. Next. Nah, ini ada beberapa manfaat. Pertama, sertifikat dalam bentuk dua bahasa gitu ya. Dan juga surat rekomendasi dari keahlian itu sendiri gitu. Jadi teman-teman yang fast track dan juga yang tim fighter ketika benar-benar mengerjakan dengan baik dan juga benar-benar berusaha dengan baik, pastinya bisa dapat sertifikat keahlian dengan kategori expert dan juga nantinya bisa dibuatkan surat keahlian gitu ya, surat rekomendasi keahlian untuk nantinya teman-teman lamar pekerjaan gitu ya. Dan semoga dengan hal-hal ini juga mampu meningkatkan kapabilitas teman-teman juga gitu ya, berkompetisi di dunia lapangan pekerjaan yang semakin bersaing. Next. Nah, ini predikat sertifikatnya ya teman-teman 81 sampai 90 itu intermediate, 91 sampai 100 itu expert. Nah, nilai didapatkan dari hasil kuis setelah bootcamp gitu ya. Jadi kuis hanya diisi satu kali ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, "Kak, aku udah ngisi pengen diulangi lagi." Nah, itu nggak bisa karena dari tim kami langsung merecap gitu ya pengisian pertama dari teman-teman semuanya. Makanya diisinya dengan sepenuh hati dengan juga effort yang baik, pembelajarannya juga dipahami lebih lanjut gitu ya, biar teman-teman gak salah ngisi gitu. Takutnya nanti teman-teman udah ngerjain kuisnya asal-asalan nyesel gitu kalau nilai kuisnya jelek gitu ya. Nah, jika nilai di bawah 81 maka tidak lulus teman-teman. Jadi Kak, aku nilainya 80 itu dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat secara gratis juga. Next. Nah, ini beberapa benefit dari e-sertifikat dan juga, nah, teman-teman pasti udah banyak nanya nih, presensi Kak, presensi. Nah, di sini udah dijawab. Boleh di screenshot dulu teman-teman biar nantinya nggak ketinggalan informasinya. Nah, presensi day 3 untuk hari ini yaitu cukup like, comment, repost, dan juga format komennya itu lihat. Ajakin dan juga tag 5 teman kalian gitu ya. Dan usahakan pakai akun Instagram yang diinput saat pendaftaran. Nah, ingat akun Instagramnya yang digunakan saat pendaftaran.
Teman-teman cukup dengan like, comment, repost aja itu sudah dinyatakan sebagai absen. Nah, jangan sampai salah poster ya, teman-teman. Posternya itu yang bootcamp digital marketing. Nah, jangan sampai nanti ada yang di Excel gitu ya. Nah, jadi yang dinilai itu yang absensi di digital marketing. Nah, boleh di screenshot lagi buat teman-teman yang baru join ataupun yang di YouTube gitu ya. Boleh di screenshotkan. Dan juga nantinya jangan mengganggu saat Kak Sifau lagi menjelaskan ya teman-teman. Sudah jelas presensinya. Next. Dan akunnya harus sama ya. Ingat pakai akun IG yang diinput saat pendaftaran. Oke, next. Nah, ini deadline pentingnya. Boleh di screenshot. Boleh bagi kalian peserta bootcamp data analis, boleh di screenshot. Oke, aku kasih waktu ya 3 detik nih untuk nge-screenshotnya. Nah, ini deadline penting yang harus kalian catat gitu ya. Pertama, untuk deadline mini project atau portofolio itu kumpulan tugas day 1 sampai 3 ya, portofolio itu dan pengajuan surat rekomendasi itu pada Rabu 28 Desember 2026 pukul 23.59. Jadi nanti habis dari bootcamp ini bakal dibuka tuh untuk surat rekomendasinya. Nah, jadi buat teman-teman tadi yang udah ngechat admin Reva banyak tuh ya, kapankah dibukanya? Nah, akan dibuka setelah dari bootcamp ini selesai. Yang kedua, deadline tugas day 3 itu pada Sabtu 24 Januari 2026 pukul 5 sore. Tuh ya, teman-teman. Dan deadline kuisnya juga itu pada hari Minggu 30 Januari. Nah, di jam 5 sore gitu. Oh, kata tim Karir Next, ini deadline dari kuis ini jadi Minggu 25 Januari 2026 ya, teman-teman jam 5. Boleh nantinya direvisi lagi gitu ya. Jadi pada Minggu 25 Januari 2026 jam 5 sore. Nah, dicatat ya teman-teman. Jadi kalau ada yang berhalangan di hari Sabtu bisa di hari Minggunya gitu ya, di hari Minggunya untuk mengisi kuisnya. Cuman jangan lebih dari jam 5 sore. Dan selanjutnya pengumuman kelulusan peserta gratis itu pada Selasa 27 Januari gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Kak, kapan nih pengumumannya?" Sudah dijelaskan ya, Selasa tanggal 27 Januari 2026. Dan pembagian surat rekomendasinya itu 29 Januari sampai 2 Februari 2026. Dan terakhir klaim fast track itu Kamis 29 Januari 2026 pukul 23.59. Nah, buat teman-teman yang pengen join fast track kayak udah mentok banget nih, gak bisa dan juga udah lupa absen dan pengen join fast track, nah dikasih kesempatan sampai tanggal 29 Januari pukul 23.59. Tunggu apa lagi ya, gitu ya. Boleh join fast tracknya. Sertifikat kapan? Peserta yang melakukan pembelian sebelum tanggal 26 Januari 2026 akan dibuatkan sertifikat dari tanggal 26 sampai 27 Januari 2026. Jadi harus nantinya buat teman-teman yang kalau pembeliannya nanti di tanggal 28 berarti H plus satunya gitu buat teman-teman. Jangan sampai nanti ada yang bilang kayak, "Kak, kenapa belum nih sertifikatnya?" Nah, kita bakal melihat dari tanggal pembelian teman-teman gitu. Pokoknya yang sebelum tanggal 26 Januari pasti akan diselesaikan pada tanggal 26 sampai 27 Januari gitu. Nah, ini buat kalian yang nanya surat rekomendasi gitu ya. Nah, surat rekomendasi itu harus ngerjain tugas dari day one sampai day 3 dan nantinya dijadikan satu mini project gitu, portofolio seperti yang ada di sini ya. Dan juga untuk tim fast track pastinya udah ada formatnya gitu ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang pengen dapetin surat ke rekomendasi ini harus ngerjain tugas. Jadi walaupun dia fast track ataupun bukan, kalau nggak ngerjain tugas maka dari tim kami tidak bisa membuatkan surat rekomendasi keahliannya. Jadi syarat penting dan wajibnya itu adalah mengerjakan tugas. Oke, next.
Nah, kalau Kak aku sibuk, Kak aku nggak bisa join semua, tapi mau sertif, Kak mau rekamannya juga biar bisa diulang. Nah, kalau kamu punya permasalahan seperti itu, kita pasti bisa bantu fasilitasin gitu. Next. Nah, tapi mau nggak sih difasilitasin, tapi dengan harga 2.500.000 pasti pada nggak mau nggak sih? Ya udah, kalau pada nggak mau, kita bisa kasih diskon sampai 450.000. Tapi pastinya juga nggak mau kan bayar segini, kita diskon lagi 90%. Nah, next. Jadi berapa? Ya, harganya sebenarnya masih 50.000, tapi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini gitu ya. Setelah itu harga naik jadi 55.000 rupiah gitu ya teman-teman. Nuh, beberapa jam lagi, 1 jam lagi kira-kira harga akan naik gitu ya. Nah, ini ada event kit bootcamp data analis dan persiapan kerja yang hanya 55K juga gitu ya. Nah, ini juga adalah syarat-syarat pendaftaran dari tim gratis dan ini adalah perbedaan event kitnya. Buat teman-teman yang nanyain perbedaannya emang apa sih Kak? Nah, boleh di screenshot ya. Kalau tim fighter itu hanya mendapatkan beberapa saja, sedangkan tim investor itu banyak banget gitu ya. Bahkan rekaman dan juga nantinya ada beberapa kelebihan lain dari formatnya yang sudah disediakan dan juga nantinya ada materi yang bisa diakses selamanya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau jadi tim fast track dipersilakan banget gitu ya. Kita open banget gitu. Next. Nah, jangan pesan bootcamp kit, tapi kalau buat teman-teman yang benar-benar nggak punya tujuan, buat teman-teman yang nggak mau cari peluang, sama teman-teman yang nggak mau belajar gitu ya. Jadi dari tim kita sih nggak maksain gitu buat teman-teman kalau emang teman-temannya nggak mau serius, tapi kalau memang mau serius, mau belajar, mau berproses. Nah, kita pasti fasilitasin dengan baik gitu ya. Next. Nah, ini ada beberapa hadiah pastinya buat teman-teman semuanya. Ada e-money, sertifikat, fast track benefit buat teman-teman yang bisa menjadi yang terbaik selama bootcamp data analis ini berlangsung. Next. Selanjutnya di Career Next juga bakal adain bootcamp Excel dan juga digital marketing. Nah, ini bootcamp Excel nih, bareng ketemu lagi sama Kak Faul dan Kak Afdal juga gitu ya. Pastinya kalau ada yang nanya, Kak, ini sama kayak batch 5, pastinya beda dong teman-teman. Karena ini bakal lebih sedikit lebih sulit lagi gitu ya. Dan lebih nantinya advance lagi buat teman-temannya yang pengen penasaran juga gitu ya. Penasaran join lagi atau enggak, mendingan join lagi buat upgrading lagi skill Excelnya. Dan juga buat teman-teman nih yang mulai penasaran sama digital marketing itu kayak gimana, boleh diikuti juga. Dan juga boleh daftar ya, sudah ada linknya juga di postingan Instagramnya Career Next. Nah, sebelum selesai, aku ada info tambahan nih buat teman-teman gitu ya. Info tambahannya itu, nah, buat yang join Fast Track, besok itu bakal ada tambahan kelas gitu ya teman-teman yang dimana tambahan kelas ini akan membahas seluruh kunci jawaban dari tugas teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang pengen gitu ya dibahas tugasnya satu persatu kita bedah dari A sampai Z-nya itu bisa join besok dengan tim fast track gitu ya. Yang dimana tim fast track itu akan membahas seluruh tugas-tugas dari bootcamp data analis dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman gratis yang mulai penasaran dan juga tadi udah diingetin juga ya sama aku bahwasanya ada testimoni video yang bisa bikin teman-teman dapat diskon voucher juga dari tim Career Next. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman buat nantinya join fast track gitu ya dan nantinya mengikuti tambahan kelas membahas tugas bareng dengan Kak Sifaul gitu ya. Dan juga ada tambahan buat tim gratis. Nih, kalau teman-teman ada yang nanya, Kak, kalau tim gratis berarti kita bikin surat rekomendasinya nggak boleh nyicil ya, Kak? Ataupun nantinya kayak gimana sih, Kak, bikin surat rekomendasinya? Nah, buat tim gratis sambil nantinya teman-teman menunggu kelulusan, boleh tuh dicicil dulu tugas day one-nya sampai day 3-nya dibuat jadi satu PowerPoint ataupun dari satu file. Nah, nantinya teman-temannya tinggal nge-copy paste ke dari format
surat rekomendasi ataupun dari format portofolio dari kita ya. Nah, seperti yang tadinya udah disampaikan oleh tim Karinex gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang tim gratis sambil nunggu kelulusan boleh tuh dicicil dulu tugas day one, day two, day three-nya dalam satu file nantinya. Jadi nanti tinggal copy paste aja ke portofolio dari tim Karinex yang udah disiapin. Mungkin itu aja yang harus disampaikan di hari ini. Jadi tunggu apa lagi ya buat teman-teman kalau yang mau join fast track di Let's Go In aja, di joinin aja biar besok kita bahas tugas dan juga nantinya pastinya surat rekomendasi teman-teman bakal bagus banget karena semua jawaban teman-teman sudah dipastikan benar gitu sesuai dengan pematerian dari Kak Sifaul. Begitu teman-teman semuanya. Oke, Kak Sifaulnya sudah ready lagi Kak? Halo, 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 halo. halo. Sudah aman Kak? Halo, akhirnya. Oh, udah ada nih ya yang tadi nanyain mana wajah kasih faulnya ini udah ada ya, udah ready nih ya buat ngasih materi ke teman-teman. Walaupun Alhamdulillah. perjalanan, walaupun Heeh. perjalanan jauh, tetap siap gitu ya. Ya, ya, ya. Kak, Barusan banget nyampe ini soalnya. Baru nyampe wih, hotel sih. ada nyampe ya Kak. Tuh, tadi ada teman-teman juga ya Kak yang nanyain apakah benar besok akan ada kelas tambahan nih? Boleh dijawab sama Kasih Faul ya. Ada buat teman-teman yang Tuh. fast track ya. Ada, insya Allah ada. Jadi Tuh. ditunggu aja. Pembahasannya juga pasti bisa lebih banyak Q&A-nya lah gitu. Itu ya, udah dijawab langsung sama Kak Sifaul. Nah, selanjutnya bakal dilanjutin lagi materi dari Kak Sifaul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you, Kak Beben. Oke, kita lanjutin dulu ya, teman-teman ya. Nah, kan langsung dibombardir masalah error yang error tadi solusinya gimana. Oke. Ya, ya, ya. Di YouTube juga banyak yang nanya kenapa kok error segala macamnya gitu-gitu. Nah, aku kasih beberapa solusi dulu ya terkait error-error ini ya gitu. Yang pertama gitu. Yang pertama error itu bisa terjadi karena file teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman, aku coba ulangi dulu deh lookerku, ku buka dari awal lagi. Coba ya, misalkan di sini lookernya aku buka dari awal. Nah, oke. Aku kan biasanya di sini blank report kan. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa menggunakan dua pilihan gitu. Pilihannya adalah bisa menggunakan Microsoft Excel atau bisa menggunakan CSV gitu. Nah, bedanya apa antara Excel sama CSV? Kalau misalkan file teman-teman itu dari awal data downloadnya itu berupa CSV, CSV itu yang koma itu loh. Sedangkan kalau misalkan Excel, ya file yang kemarin yang sudah teman-teman praktekin bareng-bareng. Makanya kenapa di sini aku sangat menyarankan teman-teman untuk kalau misalkan ada isu atau ada masalah sama datanya bisa dibantu download lagi aja. Atau bisa juga dengan format CSV seperti ini. Nah, normalnya itu kayak gini nih. Looker Studio uploads your data bla 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 Google Storage. Nah, kayak gini ini teman-teman perlu authorize dulu. Soalnya kalau misalkan nggak di-authorize, kayak tadi contohnya banyak credential error. Kenapa kok ada credential error? Gara-gara ketika teman-teman pertama kali menggunakan Looker Studio, itu Google-nya nggak mau narik data gitu. Karena pertama kali dia itu mengenal datanya, inilah data Looker Studio-nya lah gitu. Jadi penting penting untuk teman-teman bisa disesuaikan aja gitu ya, teman-teman ya. Itu sebagai gambaran umumnya gitu. Bisa di-authorize aja. Di-authorize, lalu teman-teman tinggal upload seperti biasa. Kalau aku authorize jadinya seperti ini.
tampilannya. Harusnya aman, nggak ada password-password sih di sini. Nah, dia akan langsung muncul. Bisa add file kayak kemarin. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan pakai caraku, itu dengan menggunakan Excel aja di sini, Excel. Download Excel. Jadi kalau download Excel, jadinya seperti ini. Nah, available files yang awal, teman-teman bisa klik available files, klik new, lalu teman-teman pilih atau upload datanya gitu. Oke, upload datanya dulu. Upload datanya bisa disesuaikan aja. Kayak tadi, file Excel yang sudah teman-teman pakai yang mana, atau file tadi yang bootcamp data analis itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Coba diupload. Kalau aku coba upload lagi deh di sini, aku upload, aku pilih data Excel yang tadi, aku pakai data FMCGBT, data analis. Aku klik OK di sini sekarang, klik open. Nah, kayak gini. Dan pastikan penamaannya itu benar ya, teman-teman ya. Pastikan penamaannya itu benar. Kalau misalkan penamaannya itu salah, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu Excelnya. Oke. Nah, file in being process gitu. Dasarnya emang harus diauthorize dulu ya, teman-teman ya. Lanjut, oke. Aku pilih lagi ke sales data. Ini nggak usah diapa-apain. Biarkan apa adanya aja. Use first row as header, include hidden and filter cell. Seperti biasa aja. Tinggal nantinya, tinggal nantinya kita akan, bentar. Nah, nantinya kita tinggal klik add aja. Nah, maka kita akan membuat dashboard pertama kita. Oke. Udah mau jam 9, selesai setengah 10 Kak. Karena aku tadi start jam ini ya, start jam setengah 8 ya. Jadi selesai jam setengah 10. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan coba buat dashboardnya. Data credential apakah perlu diubah? Lebih ke di open aja sih credentialnya. Karena kan Google kalian kan. Harusnya nggak perlu ngubah apa-apa. Yang penting bisa di-approve aja. Oke. Nah, kita akan coba mulai nih. Kolom chatnya aku izin buka dulu sebentar ya, biar teman-teman juga, sorry, tak tutup ya, izin tak tutup dulu, supaya kita bisa fokus untuk ke grafiknya ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah ke materi ini kan, sudah ke materi terkait sama pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ingin kita tanyakan gitu. Nah, sekarang kita coba deh membayangkan bahwa membuat dashboard itu data apa sih yang mau kita tampilkan gitu. Misalkan contohnya nih, aku ingin membuat gambar terkait sama data customer sekarang. Aku tertarik untuk melihat customer gitu ya. Aku ingin tahu customernya siapa, eh, pembeli paling banyak itu siapa nama customernya. Kemudian dari pembeli paling banyak, dia itu beli barang apa sih yang paling banyak gitu. Dia itu sukanya beli barang apa gitu, oke? Kita punya dua gambar ini nih. Jadi gambar pertama itu fokus utamanya adalah ingin mencari tahu siapa customer yang paling sering belanja di kita, paling banyak secara omset. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kira-kira dari customer tersebut dia itu seringnya beli barang apa aja gitu ya, biar nyambung gitu. Kita akan coba mulai deh. Hal pertama yang harus kita buat di sini nih, kita akan pilih free form layout terlebih dahulu. Di sini aku berharap teman-teman udah di fase ini ya, sudah tampilannya seperti ini, supaya teman-teman bisa prakteknya lebih nyaman, dan aku akan sedikit pelan-pelan supaya teman-teman bisa langsung praktek nggak potong gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan pilih free from layout dulu. Kita klik. Akan muncul tabel pertama. Tabel pertama ini nggak masalah. Nggak masalah, nggak perlu kita apa-apakan dulu. Nggak masalah, nggak perlu kita apa-apakan dulu. Aku nggak butuh tabel ini gitu. Jadi karena aku nggak butuh tabel ini, maka cara yang akan kita gunakan apa? Maka cara yang akan
yang akan kita gunakan adalah teman-teman bisa menemukan ada titik tiga di sini nih. Ada titik tiga di sini ya. Titik tiga di sini, silahkan teman-teman klik terlebih dahulu. Kita klik, kita akan pilih namanya delete. Berarti kita akan menghapus data tabel ini supaya datanya nggak muncul. Kita kan nggak butuh data tabel, kita cuma butuh grafik aja, misalkan. Aku cuma butuh grafiknya aja. Jadi di sini aku akan delete datanya. Nah, nggak apa-apa, muncul kayak gini lagi. Nanti kalau kita klik freeform layout, nanti datanya muncul lagi, nggak apa-apa. Ini kayak jadi contoh teman-teman juga. Efeknya apa sih kalau misalkan kita seperti ini? Oke, oke, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan teman-teman klik ini, itu akan muncul. Nah, dia bisa digerakkan. Jadi di Looker Studio itu grafik itu bisa kita gerakkan secara freeform, secara otomatis gitu ya. Kok secara otomatis, leluasa. Secara leluasa itu yang paling penting. Anggaplah gambar ini aku taruh ke bawah karena aku ngerasa kayaknya aku nggak butuh-butuh banget deh. Fokus utama kita apa? Ingat customer dan total salesnya, dan yang kedua adalah produknya secara quantity. Kita ingin tahu ya. Coba. Gambar pertama, aku ingin tahu customernya. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah kita memilih add a chart. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di bagian atas ini, di bagian add a chart ini, teman-teman klik. Nah, ini kan ada banyak pilihan nih. Ada banyak pilihannya ya. Kita akan memilih ke, misalkan teman-teman ingin menggunakan bar chart dulu deh, biar teman-teman terbiasa dulu lah dengan grafik-grafik apa aja yang ada di Looker Studio ini. Yang ini ya, yang kita pilih ya. Kita akan pilih bar chart. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, dia nggak akan muncul gambarnya, tapi instead of muncul gambarnya, di sini kita terbang nih, terbang gerak-gerak kan, gerak-gerak kan. Silakan arahkan ke bagian sebelah kiri, tapi kasih jeda sedikit. Karena apa? Nanti kita akan cari tahu bersama. Taruh di sebelah kiri ini. Kalau sudah tinggal klik lagi aja, jadinya seperti ini. Nah, munculnya kan aneh ya datanya ya. Munculnya kan aneh. Tenang, munculnya aneh. Kita bisa gerak-gerakkan kok pakai garis ini. Kalau teman-teman ingin gambarnya segimana, terserah gitu. Bisa disesuaikan aja. Di sini kita sudah buat satu gambar. Tapi ingat, gambar ini tidak relevan. Kenapa? Karena tidak merepresentasikan apa sih yang mau kita jawab pertanyaannya. Yang mau kita jawab kan sebenarnya adalah pertanyaan siapa customer yang paling sering belanja di tempat kita. Berarti ingat di bagian ini, nah kita lihat kan ada dimension, ada metric. Sebelumnya aku sempat jelaskan ya, kalau dimension itu sama kayak row atau kolom di pivot table, sedangkan metric ini sama seperti values di pivot table di Excel. Jadi kalau ini untuk ngitung, ini itu untuk tampilan datanya. Karena fokus utamanya adalah ingin tahu nama customer dan total penjualannya berapa, sorry, total dia belanjanya bagaimana, maka kita memilih di sini nih, order ID, aku ganti, order ID-nya aku klik di sini, lalu silahkan aku ganti sampai mana, aku akan ganti sampai ke bagian customer name-nya. Karena ingat, tujuannya kan ingin mencari customer name ya, teman-teman ya. Customer name. Kita klik customer name-nya nih. Jadi seperti ini. Nah, akan muncul kan tampilannya ada Eka, Wira, Yusuf, Citra, Oki, dan seterusnya. Muncul semua. Muncul muncul semuanya gitu.
Bentar, aku pastikan dulu sinyalku aman nggak, Kak? Bentar, aku cek poin dulu di sini. Sinyalku aman nggak? Aman ya? Lanjut ya, lanjut ya. Sip, lanjut. Aku memastikan ini supaya supaya takutnya sinyalnya bermasalah. Kita lanjut. Nah, thank you di YouTube. Sebelah kiri kita belum selesai loh ya. Gambarnya masih terkait sama customer name. Di bagian metrik, value-nya kita ganti. Karena tujuan utamanya adalah kita ingin tahu penjualannya siapa sih yang paling banyak gitu. Transaksinya siapa gitu. Maka di bagian record count ini kita akan ganti juga. Kita akan ganti, kita ganti kemana? Kita akan ganti ke total price-nya. Berarti di sini kita lihat nih, total price. Total sales lebih tepatnya. Total sales. Kita coba klik sekarang, total sales. Siapa sih yang punya pembelian terbanyak gitu dari data ini? Kita coba lihat ya. Kita klik total sales. Wah, ternyata total sales paling banyak dimiliki sama Kak Wira di sini. Kak Wira totalnya berapa? 18 juta. Lalu ada Kak Eka 17 juta, Kak Yusuf 16 juta, baru sisanya. Tapi ingat, di sini belum pakai slicer, belum pakai filter. Sukses ya, kita masih semua data dulu. Kita masih pakai semua data dulu. Ingat itu dulu. Jadi nanti tampilannya kayak gini ya. Untuk gambar pertama, kalau misalkan teman-teman bingung, screenshot aja. Gambar pertama ini, loh. Kok udah keluar ini coret-coretnya ini? Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Nah, ntar aku yang akan ngedit dulu ya, supaya enggak. Nah, sip. Ini adalah gambar pertamanya. Sekarang kita ke gambar kedua. Gambar kedua adalah untuk mendeteksi kira-kira penjualan barang paling penjualan barang apa yang paling banyak. Pakai quantity berarti. Anggaplah aku akan menggunakan gambar yang sama sekarang. Sama-sama menggunakan bar chart ya. Berarti di sini ini udah selesai gambar pertamanya. Kita biarkan dulu. Kita akan klik yang kedua yaitu add a chart di sini. Kita klik. Silahkan teman-teman sebenarnya terserah mau milih gambar pakai apa. Mau pakai garis boleh, pakai bar boleh, pakai pie boleh. Silahkan, terserah. Tapi di sini aku akan kembali menggunakan bar. Nggak apa-apa sebenarnya, biar gampang dibaca aja. Tapi kalau teman-teman punya ide lain, punya ide gila lain, silahkan pakai gambar yang lain ya. Di sini aku mencontohkan cara mudahnya dulu. Kita klik aja nih, bar chartnya kita klik sekali lagi. Terus munculnya di sini kan, munculnya di sini kan. Nah, di sini di bagian ini silahkan teman-teman klik kasih jarak antara gambar pertama dan gambar kedua. Kasih jarak dulu ya. Misalkan di sini nih gambar keduanya. Kasih jarak dulu ya. Kasih jarak dulu. Nanti tampilannya akan jadi kayak gini nih. Kita klik. Nah, gambar kedua ini fokus utamanya adalah antara product name dan kuantitinya. Jadi antara product name sama kuantitinya. Berarti caranya gimana? Berarti caranya adalah kita ganti lagi sama seperti tadi. Untuk dimension di sini, kita ganti dulu. Kita klik, kita ganti ke apa? Kita ganti ke product name-nya dulu. Kita ganti ke product name-nya dulu di sini. Kita klik. Nah, munculnya mulai agak berantakan ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika produk name ini sudah, kemudian di bagian metrik ini kita ganti, kita ganti ke yang namanya apa? Kita ganti ke yang namanya adalah quantity, karena kita ingin tahu quantity terbanyaknya apa. Gitu. Coba kita klik deh, kita klik, kita pakai quantity. Mana quantity yang ini? Kita klik.
maka teman-teman akan mendapatkan jawaban, oh ternyata kuantiti paling banyak adalah pasta gigi, sabun mandi, minyak goreng, kopi, dan seterusnya. Nah, ini adalah kuantiti paling banyak. Coba, nah kalau misalkan teman-teman merasa tulisannya ini nggak kelihatan, kalau misalkan di tampilannya teman-teman tulisannya nggak kelihatan, kalau teman-teman lihat nih, antara tulisan pasta gigi dan gambar ini, itu kan ada panah yang berbeda tuh, kiri kanan yang beda tuh. Itu tinggal ditahan, diklik, lalu geser aja ke kanan. Nah, nanti itu tujuannya supaya dia bisa muncul lebih rapi seperti ini. Jadi kita bisa baca dengan mudah. Oh, ternyata pasta gigi itu kuantitinya paling banyak. Oh, sabun mandi itu kedua terbanyak. Oh, minyak goreng itu ketiga terbanyak. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kak, kenapa kok dimensionnya X, matriksnya Y kebalik gitu? Nggak apa-apa. Kalau kebalik berarti datanya kalian ketika misalkan kebalik itu berarti berdiri. Dimensionnya itu X, matriksnya Y itu berarti kebalik berdiri gini. Tapi kalau di tempatku dimensinya Y, matriksnya X berarti dia nyamping gitu. Nah, apa sih kaitannya antara gambar satu dan gambar kedua gitu? Kaitannya kita bisa gunakan dengan menggunakan Looker Studio. Jadi di sini sebelumnya kita hapus dulu lah ya ini biar nggak terlalu rame gitu. Caranya adalah kita klik, kan ada panah tiga nih, titik tiga setelah kita arahkan gambarnya kan. Setelah kita arahkan gambarnya kan. Nah, di bagian sini, di bagian ini, teman-teman tinggal klik aja titik tiganya. Teman-teman klik titik tiganya, lalu tinggal pilih delete untuk hapus datanya ya. Untuk hapus data tabel yang ketiga ini. Biar nggak jelek gitu. Kita klik delete. Nah, otomatis tampilannya teman-teman akan menjadi seperti ini. Gitu. Bersih ya, ada dua gambar di sini. Nah, keterkaitannya apa kalau kita menggunakan Looker Studio? Teman-teman, kalau misalkan sekarang dalam posisi sudah punya dua gambar yang bersih seperti ini, kita bisa loh untuk melihat kira-kira Kak Wira ini kan omset paling banyak nih. Omsetnya kan paling banyak nih 18 juta gitu. Emangnya Kak Wira ini belinya apa aja sih gitu. Nah, kita bisa untuk cari tahu kira-kira Kak Wira ini belinya barang apa aja. Dengan cara kita klik aja barnya Kak Wira ini. Kita klik aja teman-teman. Coba deh kalau teman-teman klik. Nanti akan muncul kira-kira, oh ternyata kuantiti paling banyak. Dia itu beli apa? Coba aku ingin tahu deh. Ayo, coba jawab di kolom chat deh. Kira-kira Kak Wira itu paling banyak beli apa? Ayo, kuantiti terbanyaknya Kak Wira itu beli apa kira-kira? Coba. Nah kan, terjawab ya pertanyaannya ya. Terjawab ya, kopi gitu. Masih ingat kan kemarin kaitannya bahwa ternyata omset paling oke itu kopi kan? Nggak kelihatan. Duh, kalau misalkan nggak kelihatan, coba diklik dong. Kak Wiranya ini diklik. Kita klik ya. Nah, maka dia akan langsung ubah. Nah, data yang ada di sini adalah datanya Kak Wira aja gitu. Jadi ini bisa langsung nyambung. Kalau misalkan teman-teman ingin mengembalikan lagi, itu bisa klik reset yang ada di atas. Jadi dibalikin ke kondisi normal. Kita klik reset. Nah, ini normal jadinya. Gitu ya, teman-teman ya. Makanya kenapa kemarin di hari kedua kan aku tanya gitu. Emang penjualan paling banyak itu apa? Yang paling cuan kopi. Loh, padahal kuantiti paling banyak kan pasta gigi di sini. Emang Kak Wira beli apa? Oh, ternyata donatur kita itu belinya banyak kan kopi, guys, gitu. Itu ya. Gimana caranya kok bisa tahu kopi hasilnya? Lah kan kamu klik ini. Kamu klik Barwira ini, kan kadarnya akan langsung otomatis berubah toh. Kan ini urutannya kan pasta gigi, sabun mandi, minyak goreng. Kalau kamu klik Kak Wira, ya kan berubah datanya. Kenapa kok kopi duluan? Karena ini punyanya Kak Wira gitu. Itu ya, teman-teman ya. Aku stop dulu ya, aku izin stop chat dulu ya. Nah, aku balik riset lagi.
Nah, ini baru sebagian kecil dari penggunaan Looker Studio. Kita tentu bisa untuk menampilkan hal lain gitu. Misal nih contoh gitu. Contoh, masih ingat kalau misalkan ini adalah semua transaksi ya teman-teman ya. Semua transaksi. Kita belum lihat transaksi itu sukses atau fail atau apapun itu. Nah, kita bisa menggunakan filter di sini. Filter itu ada di mana? Filter itu, aku ingin menambahkan Kak filter kesuksesannya Kak Wira nih. Ini kan Kak Wira 18 juta, kesannya sultan sekali gitu. Tapi pertanyaannya, apa emang iya dia spend segini banyaknya? Mengingat transaksi kita kemarin ada sukses, ada fail, ada return, ada segala macam gitu-gitu kan. Nah, kita bisa memilih yang namanya adalah add a control di sini. Data kontrol itu tujuannya adalah untuk memberikan filter terkait sama teman-teman mau nampilkan apa, mau ngefilter apa gitu. Di sini filter yang akan aku gunakan adalah filter untuk mencari tahu kira-kira status transaksinya berhasil atau enggak. Jadi di sini aku akan klik add to control. Nah, di sini aku akan memilih ke bagian pertama ini nih, yaitu drop down list. Bisa juga pakai tick box atau pakai fix size list atau apapun itu terserah sih sebenarnya. Tapi di sini aku akan pakai drop down list aja. Aku akan pakai drop down list. Aku akan klik ya. Nah, dia akan nyari tahu gitu. Kamu naruh filter di mana? Coba ya, filternya aku taruh di atas deh. Aku coba taruh filternya di atas. Seperti ini. Ingat, keunggulannya Looker adalah aku bisa menaruh dimanapun. Kalian mau naruh di paling bawah pun ya nggak masalah. Kalian mau naruh di sini pun juga nggak masalah. Kalian mau naruh ke manapun juga tidak apa-apa. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini aku akan pilih klik to add drag and drop. Di sini aku taruh di atas gambar kedua misalkan. Aku klik ya. Nah, nanti Excel-nya akan cari tahu sendiri gitu. Kamu mau nampilkan apa? Loh, kok ini product name gitu? Enggak, aku nggak mau product name. Berarti kita bisa ganti. Gantinya di mana? Gantinya itu ada di kanan ini. Gantinya ada di kanan ini. Nah, ini nih, control fill ini. Control fill-nya tentu harus disesuaikan juga. Control fill ini harus disesuaikan. Berarti kita klik nih. Berarti kita klik control fill-nya menjadi apa? Menjadi apa tadi namanya? Status ya. Yang ini status. Karena kan tujuannya adalah ingin tahu transaksi yang sukses. Emang Kak Wira beneran 18 juta? Jangan-jangan nggak 18 juta. Seperti apa tuh 18 juta gitu. Kita akan coba klik status ya sekarang ya. Kita akan klik 18 juta. Apakah beneran dia itu memang pembelian 18 juta atau enggak gitu. Kita klik status. Nah, statusnya udah muncul. Sekarang kita akan buktikan bahwa ternyata Kak Wira ini apakah memang transaksinya 18 juta atau enggak. Kita akan coba klik sekarang. Kita klik status. Kita klik di sini ya. Kita klik, kita masukkan kategori sukses aja. Nah, di sini itu dikasih 4 pilihan, teman-teman. Dikasih 4 pilihan. 4 pilihan ini, ntar aku akan zoom zoom dulu ya, biar teman-teman bisa, nah, biar teman-teman bisa baca lah. Kita akan coba nih untuk membuktikan apakah memang dia itu statusnya beneran 18 juta atau enggak, Kak Wira ini. Kita klik nih statusnya. Kita klik ya. Kita klik, aku hanya mau statusnya sukses aja. Coba aku ingin tahu, Kak Wira, apakah masih nomor satu enggak kira-kira dengan kategori sukses ini? Kalau iya, sisanya berapa juta dia belinya? Ayo, masih tapi 4 juta. Ngerasa di PHP nggak sih? Dari 18 juta, ternyata cuma 4 juta gitu. Kasihan nggak sih? Nah, inilah pentingnya kita untuk membaca data secara komprehensif. Jadi, nggak bisa semua data yang sifatnya langsung langsung bisa dipakai. Tentu perlu teori sederhana, tentu perlu eksplorasi lebih dalam. Oh, ternyata
Kak Wira ini ternyata nggak 18 juta ya. Dikira beneran 18 juta. Ternyata kalau kita cek sukses ya, kita klik sukses. Apakah memang Kak Wira itu 18 juta? Oh, ternyata Kak Wira memang masih nomor satu. Ternyata cuma 4,8 juta. Seenggaknya masih top satu. Ya, memang. Seenggaknya masih top satu. Tapi kan tetap aja ya rugi gitu. Nah, sekarang itu jadi menarik gitu untuk ngelihat. Kalau misalkan kalian tadi ada yang nyeletok, ah ini money laundry nih, ini segala macam nih. Coba sekarang kalau kita balik perspektifnya. Emang transaksi Kak Wira yang gagal itu transaksi apa? Coba. Coba sekarang untuk teman-teman di chat Zoom atau YouTube, coba aku ingin tahu kalau misalkan slicernya tak ganti, statusnya fail. Barang apa sih yang paling banyak gagalnya dari Kak Wira? Coba. Ayo. Sekarang kalau ganti statusnya fail, banyak failnya. Untuk Kak Wira aja ya, Kak Wira ya, yang paling gagal ya. Kak Wira aja, jangan semuanya. Ayo, sabun mandi gitu. Coba kita ganti ya, statusnya ke status fail. Status transaksi yang gagal. Kita klik only di sini. Kita klik only, maka tentu Kak Wira masih nomor satu. Gagalnya aja 4,9 gitu. Malah lebih banyak kan yang gagal ya daripada berhasil ya. Bayangkan itu, kalian punya transaksi, ternyata transaksinya itu lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil gitu. Aku coba lihat deh Kak Wira. Kak Wira paling banyak itu transaksi apa sih yang gagal? Kita klik. Oh, ternyata sabun mandi. Dia beli sampai 45 unit, 45 sabun mandi gagal. Bayangkan itu. Ternyata dia lebih memilih, berarti dia memilih untuk beli kopi. Kopi aja cuma 21. Berarti kan kalau kita ngomong secara gambaran umum, dia lebih memilih membeli kopi daripada beli sabun mandi. Yaitu konsep-konsep inilah konsep kasar ya. Tapi ini buat buat lucu-lucuan aja. Bahwa ternyata ketika kita ngomong soal transaksi aja, kita bisa kita bisa tahu gitu berhasil gagalnya gitu. Sebentar ya. Ya kan? Ya itu konsepnya. Jadi konsep konsep ketika kita menggunakan Looker itu perspektifnya macam-macam. Kak, kalau yang berubah bar yang produknya gimana gitu. Nah, konsepnya Looker Studio itu sebenarnya adalah semua semua gambar itu akan connect. Kalau misalkan mau nggak connect, kalau misalkan mau nggak connect, itu bisa diganti ini nih, bisa diganti ke bagian cross filtering. Jadi nanti ada gambar yang nggak perlu dipakai filter gitu. Itu ya teman-teman ya. Cara nambah control fill gimana dia? Aku nggak ada gitu. Ya kamu harus klik dulu slicernya. Kamu klik dulu, nanti akan muncul ini nih control fill. Karena kalau kamu nggak ngeklik apa-apa, kayak gini contohnya kosong. Aku ngeklik gambar yang nggak ada control fill. Karena control fill itu cuma dimiliki sama satu slicer aja. Satu slicer sama filter aja. Gitu ya teman-teman ya. Aku riset lagi deh. Shortnya auto desk ya, betul. Bisa disetting sendiri gitu. Biar tulisannya nggak berantakan tadi gimana Kak ini nih. Digeser ke sini nih. Digeser ke gambar ini. Kamu akan menemukan antara kotak teks sama barnya ini kan ada selisih nih. Tinggal digeser aja nah kayak gini. Gitu ya. Oke, aku lanjut dulu. Aku lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kok aku produk name-nya nggak jalan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada grafik yang nggak jalan, coba teman-teman lihat deh di gambarnya. Klik salah satu gambar yang menurut teman-teman ketika aku ngecek filter ini nggak jalan. Aku klik gambarnya, misalkan gambar ini ya, gambar quantity ini nggak jalan. Kamu coba klik dulu gambarnya. Di bagian ini barchart barchart apa ini namanya? Barchart properties. Kalau teman-teman lihat scroll ke bawah, itu harusnya ada tampilan yang menunjukkan cross filtering. Jadi kalau cross filteringnya nyala, itu berarti filternya itu akan ikutan nyala.
Jadi kalau filternya ini status ganti, otomatis dia akan berubah. Tapi kalau ini dimatikan, kayak gini contohnya, mau diubah kayak gimana pun nggak akan ngefek apa-apa. Jadi dipastikan ini juga nyala ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Sebagai gambaran, sebagai penutup, ya aku diingatkan waktunya udah mau overtime. Tenang, 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 tenang. Yang terakhir adalah aku ingatkan lagi ada namanya satu matriks penting atau satu grafik penting juga. Namanya adalah scorecard. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu total penjualan keseluruhan si orang-orang ini itu bisa mencapai berapa juta sih gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah scorecard. Scorecard itu caranya adalah kita klik add to chart. Nah, pilih ini scorecard. Scorecard itu kayak satu angka yang biasanya kalau teman-teman muncul, oh ini angkanya 10 juta, ini 15 juta, gitu. Itu scorecard namanya. Jadi kalau aku memilih, apa tadi, add a chart, aku pilih scorecard di sini. Nah, ini scorecard ini. Nah, aku pilih misalkan aku taruh di sini ya, aku taruh di tengah sini ya. Aku klik di sini sebagai scorecardnya. Nah, lalu ini kebetulan otomatisnya ke total sales, jadi aman, enggak masalah. Gitu. Nah, kita bisa tahu nih total penjualan keseluruhannya itu ada berapa gitu. Jadi, kalau kita recap, ini kalau misalkan kita recap dulu, ini aku tutup, aku tutup, aku tutup. Nah, kalau kita recap nih, sebenarnya ternyata total sales keseluruhan itu ada 875 juta. Tapi ini semua status. Kalau misalkan statusnya aku ganti ke sukses aja, ternyata cuma berapa? Ternyata cuma 200 jutaan aja, seperempat. Tuh. Kemudian kalau misalkan pending berapa? Kalau pending ternyata 213 juta dan seterusnya. Jadi scorecard ini tujuannya sangat penting untuk kita kalau ingin tahu angka besarnya atau matriks yang paling utama, atau kalau misalkan teman-teman ditanya cepet sama owner, jualanku sekarang berapa? 800 juta Pak. Bener tak itu? Jangan-jangan kayak kayak Kak Wira tadi ini 18 juta ternyata 18 juta hanya sekedar 18 juta. Buktinya aja kita klik sukses aja cuma berapa? 4 juta doang gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menjawab pertanyaan ternyata nggak sesuai sama realitanya. Kita nggak apa lagi itu gitu. Itu sih. Jadi semoga materi ini meskipun sederhana, teman-teman aku berharap supaya bisa dieksplorasi lebih lanjut. Mungkin buat desain yang aneh-aneh, warna yang aneh-aneh, dan disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman, eksplorasi teman-teman. Dan kalau teman-teman googling, referensinya ada banyak banget seperti ini. Kalian mau membuat yang warna-warni kayak gini, bisa. Kalian mau membuat yang tipikalnya seperti ini, juga bisa. Sesuaikan aja sama kebutuhannya. Sampai ada yang bilang curiga ini nanti PR-nya akan membuat dashboard. Emangnya iya gitu? Kan nggak tahu. Itu aja kalau dari aku kembalikan lagi ke moderator ya. Silahkan. Oke, terima kasih. Wih, apresiasinya udah banyak banget nih ya, emot love. Tepuk tangan semuanya. Oke. Kira-kira bakal Q&A-nya berapa soal nih kasih, Paul? Dua ya, perkiraan dua nih. Siapa dari teman-teman yang mau nanya langsung ke kasih Paul? Tapi dipastikan yang bisa on cam. Wah, ini udah ada nih ya, Kak Arifa gitu ya. Ini kayaknya yang kemarin nanya juga nih ya Q&A. Nah, boleh nih, boleh langsung aja Kak Arifa. Oke, sebelumnya thank you Kak. Apakah suaraku udah terdengar jelas ya? Jelas banget Kak. Oke, sebelumnya Itu nakep ya. oke. Dah.
Nah, kalau seumpama apa namanya, kan kalau di Tableau itu ada visual extension ya Kak. Nah, kalau Mm-mm. seumpama di Looker Studio itu ada atau enggak? Dan kalau di Tableau kan juga ada kayak formula-formula tambahan yang kita bisa bikin gitu loh Kak. Nah, kalau di Mm-mm. Looker Studio sendiri kayak gimana? Dan mungkin kenapa sih Kak si Faul kita direkomend untuk mempelajari ini gitu? Maksudnya daripada dashboard yang lain. Oke, thank you. Oke, Udah juga. Oke, oke, thank you Kak Rifa. oke, langsung aku jawab ya. Itu pertanyaannya udah agak advance nih. Aku takut jadinya jawabnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin aku akan recap jadi satu jawaban aja gitu. Kayak tadi pertanyaannya terkait sama apakah ada gambar-gambar komunitas atau segala macamnya gitu-gitu. Terus kenapa sih menurutku itu ini jadi yang lebih menarik untuk dipelajari di awal-awal gitu. Pertama, kalau misalkan teman-teman itu nggak tertarik sama gambar-gambar yang ada di Looker Studio, tenang teman-teman, di bagian ada plus dan ini ada namanya community visualization. Jadi ini adalah bisa dibilang kayak community visualization yang dibuat sama berbagai macam komunitas di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin otak-atik pakai gambar sunburst atau gambar matrix yang funnel lah, kalau teman-teman senang belajar marketing gitu, ini bisa digunakan. Jadi bisa untuk menggunakan community visualization di Looker Studio. Kemudian untuk grafik-grafiknya apakah bisa di-adjust sedemikian rupa? Untuk ini sayangnya nggak bisa terlalu fleksibel dibandingkan dengan kompetitor lainnya ya. Kayak misalkan kita pakai Tableau gitu, nggak sefleksibel itu memang. Karena nyambung ke pertanyaan terakhir, kenapa kok menurutku rekomen untuk belajar pakai Looker Studio? Karena Looker Studio itu paling gampang dieksplorasi, paling gampang untuk dipraktekkan dibandingkan sama Tableau atau misalkan yang lain. Menurutku pribadi, karena ya keyakinan orang kan nggak bisa kalian pidanakan kan. Keyakinanku nganggap bahwa Looker lebih gampang daripada Tableau gitu. Tapi alasan sebenarnya adalah karena kalau misalkan teman-teman menggunakan Tableau, itu teman-teman harus pakai Tableau public, harus di-save secara cloud gitu. Sedangkan kalau misalkan Looker Studio, ketika teman-teman punya akun Google, bisa langsung pakai gitu. Minimal punya akun Gmail aja deh. Kan karena gratis ya. Jadi untuk belajar membuat dashboard di awal-awal, disesuaikan aja gitu. Kantorku sendiri aku pakai Metabase sebenarnya. Metabase sama Looker Studio juga pakai. Sebenarnya aku itu nggak peduli tools itu pakai apa sih. Karena yang paling penting adalah mau toolsmu itu mau toolsmu itu sewah apa, secanggih apa. Tapi kalau misalkan ternyata kalian nggak bisa kayak tadi menampilkan cerita atau insight, atau kalian nggak tahu kalau ternyata Kak Wira itu nggak suka mandi gitu gara-gara nggak beli sabun mandi, mau kalian pakai dashboard segimanapun ya hasilnya akan sama-sama aja. Gitu sih. Semoga bisa ngejawab. Oke, mantap sekali jawaban dari Kak Faul. Gimana nih Kak Rifa? Sudah menjawab? Sangat menjawab Kak. Thank you banget. Oke, Thank thank you, you juga thank you. Kak. Oke, terakhir ya dari Kak Melki Andrean. Boleh Kak? Oke, Oke, makasih untuk kesempatannya. Aku mungkin mau nanya Mm-mm, tentang cara kita menentukan chart yang tepat gitu Kak untuk data kita. Karena mm-mm, nanti kalau misalnya kita salah pilih chart malah mempersulit orang untuk baca dari insight kita. mm-mm. Gitu. Oke, menarik juga nih pertanyaannya. Thank you, thank you, thank you. Langsung aku jawab ya. Bagaimana sih caranya kita memilih chart gitu? Kalau misalkan teman-teman memilih chart di awal-awal teman-teman belajar, gini, aku itu punya prinsip gini sih. Ketika kalian explore, explore-lah seliar mungkin. Tapi ketika misalkan sudah masuk ke masanya atau fasenya di mana teman-teman untuk interview atau teman-teman untuk bekerja atau berkarir, pilihlah gambar senormal mungkin.
Kenapa? Gampang alasannya. Karena ketika kita ingin memberikan insight, nyambung ke statementku di awal tadi, mau aplikasi kalian itu se-overkill apa, se-powerful apa, ternyata yang baca gambar itu nggak paham apa yang kalian sampaikan, means nothing, sama aja. Buat apa kalian langganan sampai jutaan untuk Tableau desktop misalkan, gitu kan langganannya berbayar ya teman-teman ya. Kalau ternyata nggak bisa dibaca gambarnya, mendingan pakai Excel aja sekalian, tapi gambarnya bisa dibaca. Nah, dalam konteks ini, kalau aku pribadi menyarankan di awal-awal silahkan teman-teman untuk belajar dulu gitu, belajar untuk pemahaman terkait sama grafik itu. Bar itu digunakan untuk apa, kolom itu dipakai untuk apa, pie untuk apa, limitasinya apa. Itu ada kok, pengenalannya. Kalau nggak salah, ini kalau misalkan koreksi ya, kalau aku salah ya, teman-teman bisa membaca yang namanya adalah Gestalt Law. Gestalt Law itu adalah teorinya teman-teman desain untuk bisa memilih bahwa ternyata untuk membuat gambar itu kaidahnya banyak terkait sama ukuran, terkait sama grafiknya, terkait sama warna, gambarnya sama warnanya beda aja bikin kita kayak males kan. Kayak kalau misalkan warnanya terlalu cerang, cerah banget efeknya gimana, terlalu gelap juga gloomy banget, itu kan mempengaruhi gitu. Jadi ada teorinya, kamu coba baca-baca aja. Cuma kalau aku pribadi di awal, pahami gambar-gambar yang sederhana dulu aja. Bar buat apa, kolom buat apa, pie buat apa, gitu-gitu. Tujuannya sih supaya teman-teman membiasakan dulu. Kalau misalkan takut salah, ya namanya kalian masih belajar awal-awal kok, normal kalau misalkan salah mah gitu, disesuaikan aja gitu ya. Semoga bisa ngejawab. Oke, terima kasih kasih Faul. Gimana nih dari Kamelki udah terjawab? Aman ya Kak? Hmm, ini pada minta tugas semua ini gimana ini Kak Bebe nih, langsung share aja apa? Boleh Kak. Karena udah banyak banget ya yang nanyain tugas, boleh dari kasih Faul kita share nih tugas Oke, terakhir Bootcamp Data oke, Analyst. tugas terakhir mas, sebenarnya kalian udah expect lah dari tadi aku awal ngejelasin dashboard cara pakainya gimana, normal kok, nggak susah. Latihan ini atau tugas terakhir ini tuh open question ya. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Ini lebih ke mengasah kira-kira teman-teman sendiri ketika tadi sudah berani untuk statement pertanyaannya, kan ada banyak tuh. Ada banyak sekali yang bisa teman-teman utarakan kan dengan file itu, dengan data itu gitu. Ya udah, silakan buat dashboard sesuai dengan keyakinannya teman-teman seperti apa. Terserah mau menggunakan seperti apa, terserah mau grafiknya kayak gimana, yang penting sekreatif mungkin dan tentu senyaman mungkin, karena yang akan melihat dashboard itu gak cuma kalian loh, tapi kita juga gitu. Mungkin aku nggak akan ngasih syarat yang terlalu strict lah. Pokoknya adalah bagaimana dashboard itu bisa ada story-nya, ada storytelling-nya. 3 pertanyaan yang mana, Bang? Terserah, kamu tadi mau nanya apa? Terserah. Namanya pertanyaan kan, masa aku harus memaksakan pertanyaannya harus A, harus B, harus C gitu. Ini tuh bisa dibilang kayak recap dari apa yang udah kalian pelajari selama 3 hari ini gitu. Pertanyaannya apa? Ya kalian yang mencari pertanyaan itu. Jangan aku yang membuat pertanyaan. Perlu deskripsi dan pertanyaannya nggak boleh. Itu disesuaikan aja. 3 pertanyaan berarti 3 diagram, iya. Kalau misalkan pertanyaannya satu tapi diagramnya 3 juga bisa. Kayak nyambung gitu. Aku tadi kan nyambung. Pertanyaannya padahal cuma sesimpel orang yang paling banyak beli loh, customer loyalnya siapa loh. Tapi kan bisa nyambung kemana? Bisa nyambung ke customer, sorry, bisa nyambung ke product name kan? Kita bisa nyambung ternyata, oh ternyata Kak, ternyata tadi ada yang customer loyal kita ternyata nggak suka mandi gitu karena nggak beli sabun mandi. Jadi produk paling gagal. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Seperti biasa nanti hasilnya di screenshot aja, hasilnya, hasil dashboardnya teman-teman semua. Ingat, sekreatif mungkin. Means kalian membuat pertama kali seaneh mungkin juga nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Yang pasti adalah bagaimana dashboard itu bisa diceritakan gitu. Kenapa kalian bisa membuat dashboard ini? Oh, pertanyaannya tentang ini. Oh, efeknya tentang ini. Gitu. Itu ya teman-teman ya.
Yang penting saling berkaitan. Kalau 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 misalkan teman-teman sudah cukup yakin dan mau share lewat link, ya nggak apa-apa juga supaya semua orang di dunia ini bisa melihat dashboard kalian gitu. Hitung-hitung ini first step lah gitu. Sesuaikan aja. Oke, thank you kasih Paul nih tugasnya ya. Teman-teman boleh di screenshot dan nantinya juga pastinya bakal dari admin Karir Next juga ngirim di komunitas kalian, diperhatiin juga dan tadi detail-detail kecil dari kasih Paulnya juga di note ya teman-teman. Thank you banget kasih Faul udah menemani kita di 3 hari bootcamp data analis ini. Buat teman-teman juga yang nantinya udah nagih juga nih ya, kayaknya dikasih pematerian sama kasih Faul. Nanti juga bakal ada di bulan Februari, kita bakal ketemu lagi sama kasih Faul di bootcamp Excel juga gitu ya. Dan juga buat teman-teman fast track tenang, tenang. Ini bukan hari terakhir kalian bertemu dengan kasih Faul, karena besok akan ketemu lagi bareng kasih Faul gitu ya di jam 7 malam. Kita bakal bahas tugas-tugas teman-teman dari day one sampai day 3 gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman diharapin ngerjain dulu. Jadi nanti pas kasih Faulnya apa ya ngejelasin tentang penugasan gak bingung lagi gitu karena teman-temannya udah ngerjain juga gitu. Terima kasih Kasih Paul, aku apresiasi banget dan juga tim Karina juga apresiasi, keren banget pemateriannya, seru juga pembawaannya, boleh ya teman-teman kita ramein reactionnya. Makasih Kak, thank you Kak, keren ya, keren pemateri kita satu ini ya, Kak, si Paul Rizky itu keren. Apa yang namanya Rizky selalu keren ya ini kayaknya. Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Kalau ada Rizkynya keren gitu ya. Nah, Mm-mm. terima kasih buat teman-teman semuanya. Nah, sebagai penutup untuk bootcamp Data Analis D3 ini aku pengen